Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di luar tadi hujan deras dan masih mendung, jadi saya nggak ke lapangan dulu. Nanti basah, ini apa-apa basah. Selamat tinggal sniper dan ikan-ikan kalau ada. Tapi karena udah kebiasaan mungkin ya, ini nggak apa-apa lah. Salawat Muhammad kepada seluruh ikan-ikan dan semua makhluk yang ada di bawah air laut, ya Allah. Jadi kemarin saya mendengar sesuatu yang bukan mendengar sih, membaca sebenarnya. Jadi saya membaca tentang RKUHP itu ya, udah disahkan tapi nggak tahu apakah udah dicabut. Kayaknya yang undang-undang Pol dan TNI itu juga, polisi dan TNI itu juga belum dicabut kayaknya ya. Ya sudahlah. Saya cuma mengingat tentang satu bagian yang katanya bisa terjadi kalau undang-undang itu sudah sah ya. Ya, itu tentang penyadapan tanpa izin pengadilan ya. Jadi sekarang mereka bisa menyadap wanita di kamar mandi atau di kamarnya sedang tanpa busana misalnya, terus diancam. Berarti bisa dong ya, kan mereka bisa menyadap tanpa izin kan. Berarti bisa menaruh kamera di kamar wanita dan menyadap mereka sedang tanpa busana, terus mengancam mereka untuk melakukan sesuatu yang negatif, dan kalau videonya nggak mau disebar misalnya, ini kan bisa terjadi. Tapi ya sudahlah, entah kenapa saya hanya berpikir bahwa Allah semakin lama semakin menunjukkan tentang bahwa azab itu semakin dekat. Azabnya Nabi Syuaib kayaknya ke negeri Wakanda ini. Ya wallahu alam. Apakah kita udah mirip Suriah di zaman Bashar al-Assad itu? Saya sendiri nggak tahu bagaimana nasib orang-orang dalam tahanan. Wallahu alam, kalau tahanan seperti Senat dia itu memang benar ada di Wakanda, kita nggak pernah tahu karena negeri ini luas sekali. Tapi orang-orang miskin kelaparan yang di tenda-tenda itu udah lama terjadi di Wakanda. Jadi kalian harus tahu bahwa negeri Wakanda itu sudah dimiliki Zionis sejak zaman Soeharto. Karena kita sendiri tahu bagaimana arah politik Soekarno itu lebih ke Rusia, makanya dia keluar dari PBB. Tapi begitu dia tumbang dan di Indonesia terjadi, Soeharto naik dan mulailah Zionis masuk ke sini. Itulah kenapa saya tidak menyarankan kalian untuk memerangi pemerintah, karena kasusnya itu akan seperti Soeharto. Mungkin akan beberapa tahun mungkin bagus kembali, tapi lama-kelamaan akan buruk kembali karena akarnya belum tumpas. Kalau akarnya belum tumpas, meskipun beberapa tangkainya dipatahkan, tetap tumbuh tangkai baru gitu. Jadi akarnya dulu harus tumpas. Itulah Zionis. Keluarkan dulu Zionis dari tanah Syam, maka uang kertas akan hancur, umat muslim keluar dari riba, barulah mengurangi pemerintah munafik ini. Jadi akarnya harus tumpas dulu. Wallahu a'lam. Dan kemarin saya membaca, kenapa saya mengingat ini ya? Biasanya yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya ingat. Ya sudahlah.
Jadi kemarin saya juga melihat ya videonya Mbak Igi. Saya pernah mengatakan bahwa Mbak Igi ini agen Zionis ya. Tapi karena saya melihat videonya menolak RKUHP, berarti ini lepas dong. Lepas dong. Berarti dia murni aktivis LGBTQ ya. Ya sudahlah. Karena nggak mungkin agen Zionis itu menentang RKUHP kan CIA kan. CIA kan sama dengan RKUHP itu. CIA sama apa punya mereka di Mossad ya. Kalau di Amerikanya CIA, kalau di diri mereka sendiri itu Mossad. Ya sama aja, cuman itu lebih khusus untuk orang-orang khusus. Kalau RKUHP ini umum ya, semua orang bisa kena. Tapi ya sudahlah. Makanya saya lebih senang untuk mengajak prajurit-prajurit Islam yang ada di negeri ini untuk ke Palestina berperang melawan Zionis laknatullah, meninggalkan negeri ini. Dan kalau apa yang hatiku katakan benar, bahwa setelah kalian keluar negeri ini akan diazab Allah dengan azab Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang mengurang-urangi timbangan itu dan menindas orang-orang lemah. Nanti berarti kita nggak punya tempat pulang. Tapi kalau memang nggak terjadi, maka setelah Palestina menang, Zionis kalah, uang kertas hancur, itulah memang waktu terbaik waktu terbaik untuk melawan pemimpin-pemimpin munafik dan menyelamatkan rakyat miskin, rakyat yang tertindas dari pemerintah munafik. Dan sih sebelum ini juga saya pernah mempelajari tentang Sudan. Pada saat saya membaca artikelnya, dua-duanya memang pelaku genosida, mulai militannya atau pemerintahnya, dua-duanya itu pelaku genosida. Jadi yang menderita memang asli rakyatnya. Tapi sudahlah, wallahu alam. Kalau di Palestina kan agak berbeda ya. Kalau di Palestina HMS kan memang benar-benar murni pejuang Palestina yang melawan Zionis laknatullah itu. Tapi kalian harus sadar gitu bahwa oh iya, kemarin beneran dong. Beneran terjadi dong. Ada ustadz yang memakai ayat itu. Dulu saya nggak mau memakai ayat itu, nggak mau menyebar ayat itu karena malah terjadi. Jadi ini ayat tentang Allah mengatakan sebagian dari kamu untuk mencari ilmu, kurang lebih. Nanti saya citasi ayatnya ya. Jadi sebagian dari kita itu Allah suruh untuk mencari ilmu, nggak berperang. Jadi sebagian berperang, sebagian mencari ilmu. Nah, kenapa saya nggak menjelaskan ini awalnya, karena saya takut orang-orang memakai ini untuk mencari-cari alasan ini. Terjadi dong. Terjadi, beneran dipakai sama ustadz. Sebagian kita mencari ilmu. Jadi ini apa yang saya pahami sekali gini, apa yang saya pahami. Kalau kalian nggak sepakat ya terserah kalian. Nanti kita bertengkar dari siapa aja kan, nggak masalah kan. Kalian memang lebih suka sesuatu yang terlambat daripada ya Allah, astagfirullah. Jadi menurut saya ayat ini akan tidak digunakan, ada ayat yang mendahului di atasnya gitu. Apa itu? Ketika anak-anak dibantai, perempuan dibantai. Jadi kita ini satu barisan, umat Islam satu barisan. Barisan itu paling mujahid ya. Nah, barisan belakang ini adalah perempuan, wanita, lansia yang dijaga, yang dilindungi. Kalau orang-orang yang di belakang ini kena, artinya barisan mujahid itu kekurangan orang. Barisan mujahid kita kekurangan orang, kekurangan senjata. Kalau ini terjadi, maka semua umat Islam yang umurnya sampai umur Rasulullah terakhir berperang itu wajib turun ke medan perang. Karena barisan belakang udah kena. Kalau barisan belakang udah kena, itu artinya mujahid kekurangan orang. Nah, akhirnya berarti seluruh umat muslim, berarti kita kembali ke ayat yang paling tinggi gitu, dari ayat yang ini. Kalau ayat ini terjadi,
Artinya mujahid sedang kuat di depan, makanya sebagian disuruh mencari ilmu. Tapi kalau ini kurang dan karena barisan belakang udah kena, berarti barisan mujahid itu butuh orang gitu. Makanya saya berharap semua umat muslim bersatu, laki-laki yang umurnya masuk umur Rasulullah SAW terakhir berperang itu, untuk membantu mujahid, mengumpulkan senjata, strategi, pilih pemimpin, dan bantu mujahid untuk bantu HMS untuk mengeluarkan Zionis dari tanah Syam, menghabisi seluruh Zionis yang mengeluarkan senjata dan mengeluarkan Zionis sipil dari tanah Syam. Tapi saya sering men-share juga nih salah satu Zionis yang membela rakyat Palestina. Jadi dia Zionis, dia KTP Israel ya, tapi dia mendukung Palestina. Untuk orang-orang yang seperti ini, mungkin kita bisa adakan sidang atau musyawarah ya, apakah mereka bisa tinggal di Palestina. Untuk orang seperti ini, buat saya bisa diberikan pilihan, apakah mereka mau tinggal bersama rakyat Palestina ataukah mereka juga ingin keluar. Tapi saya berharap mereka bisa tinggal dengan rakyat Palestina, karena selama ini mereka Zionis tapi mereka membela rakyat Palestina. Wallahu alam. Cuman sebelum ini terjadi umat muslim harus bersatu dulu, membantu HMS dan pasukan jihad lain yang ada di Gaza untuk segera mengeluarkan Zionis, hancurkan dulu akarnya. Umat muslim harus keluar dari riba. Ketika kamu menghancurkan Zionis, uang kertas itu akan habis, karena bukan habis ya, jadi tidak bernilai, karena yang pegang itu runtuh. Yang kuasanya runtuh, yang kuasanya kan Zionis. Jadi kalau mereka hancur ya, otomatis nanti uang kertasnya lumpuh, tidak bernilai. Dan kalau ini terjadi, alhamdulillah muslim bisa keluar dari uang kertasnya, meskipun harus itu penderita. Nah kalau situasinya seperti ini baru bisa dipakai tuh hadis tuh. Hadis yang sering kalian gunakan, hadis yang tentang lebih baik kalian hidup penderita di bawah kepemimpinan seseorang. Karena kalau uang kertas ini tiba-tiba nol, pasti berat ya. Itu tiba-tiba putar putar haluan, itu berat itu. Tapi itu lebih baik. Nah ini hadisnya ini baru kepake untuk pemimpin yang memang melakukan kebenaran, jadi dia adil gitu. Cuman karena dia melakukan yang ada dalam situs seperti ini, pasti berat. Kita rakyatnya seperti dicambuk memang. Tapi ini lebih baik daripada genosida terjadi dan ketidakadilan terus menerus berlangsung dan dilakukan oleh jenis satu lain. Dan saya juga mendengar kemarin, mungkin kalian sudah melihat ya, pembantaian satu keluarga itu. Terlalu banyak pembantaian yang sudah terjadi bahkan sejak ceasefire. Jadi memang benar-benar gak ada gunanya. Makanya saya bilang umat muslim harus bersatu segera dan melenyapkan mereka. Umat muslim harus keluar dari riba. Nanti setelah uang kertasnya tidak bernilai, mungkin kita gak akan punya emas, karena emas itu dipegang sama pemimpin munafik itu. Jadi kalau gak ada, berarti kita bisa pakai sistem barter. Yakin dan percaya akan ada manusia-manusia ekonomi yang Allah hidupkan. Jadi ini sebenarnya kesalahan Soekarno sebenarnya waktu itu. Kenapa dia nggak panggil etnis Cina yang ada di Indonesia ya? Harusnya dia panggil mereka kan pintar, bisa dipakai untuk mengatur uang kertas. Pasti dia dengar tuh dari entahkah dari Rusia yang di dekat itu. Kalau pemerintah Amerika itu menang salah satunya karena dana perang dari uang kertas. Ini dicetak banyak-banyak. Padahal itu nggak bisa sembarangan dicetaknya. Untuk almarhum Soekarno. Tapi ya sudahlah, yang jelas sejak genosida itu dan negeri ini dipegang oleh Soeharto, Zionis masuk. Makanya pemimpin-pemimpin yang jujur itu nggak ada yang tahan. Mulai dari Habibie, Gus Dur, runtuh semua. Karena ya udah masuk selama berapa puluh tahun mereka masuk, 30 tahun, pasti udah stabil tuh kelompoknya. Jadi kalau kalian hadapi pemimpin munafik itu sama seperti ganti ranting baru. Makanya bisa dulu akarnya, cabut dulu akarnya, selesai itu kezaliman. Lawan dulu Zionisnya. Makanya saya berharap
umat muslim bisa segera bersatu untuk mengalahkan Zionis. Habis dulu akarnya. Nanti pemimpin munafik ini belakangan. Ya, wallahu alam. Saya hanya berharap kalian tidak berfokus kepada kekuatan diri kalian sendiri. Saya teringat salah satu ustadz yang mengatakan kalau kita ke Palestina nanti mati konyol. Tidak lah ustadz jahat sekali bilang orang mati konyol kalau ke Gaza. Enggak, itu orang yang ke Palestina berjuang sendirian membawa apa kemampuan yang dimiliki, itu nggak mati konyol. Dia hanya sudah tidak tahan dan tidak sanggup berdiri menonton melihat Yunus Dedi, karena tidak ada yang maju, dia maju sendirian meskipun dia harus mati tanah. Tapi itu buat saya bukan kematian yang konyol, itu justru bentuk keberanian dia. Justru kalian yang mengatakan dia mati konyol itulah yang pengecut. Meskipun kalian benar, meskipun kalian mencintai Palestina, kalau kalian berkata berperang di Palestina seorang diri adalah tindakan yang konyol, maka ketahuilah bahwa hati kalian yang dekat dengan dia pengecutan dan kemunafikan. Wallahu a'lam. Tapi sudah, saya berharap umat muslim segera bersatu, karena memang membangun strategi, mengumpulkan seluruh kemampuan dan membangun strategi itu yang paling utama. Karena yang Allah lihat adalah usahanya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, itu nggak ada kata menunggu. Ada kata menunggu, tapi yang ditunggu itu azab. Kalau kalian menunggu itu, yang kalian tunggu itu cuma azab, gitu kan. Karena Allah selalu mengatakan yang Allah nilai itu usahamu, yang Allah nilai usahamu, yang Allah nilai itu usahamu. Jadi usaha untuk seorang muslim melakukan sesuatu kebenaran, untuk menegakkan Al-Quran, itu yang dilihat Allah. Ya udah kewajiban umat muslim untuk menegakkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu nggak akan pernah bisa tegak kalau anak-anak dibantai. Jadi ketika anak-anak dibantai, itu udah saatnya untuk seluruh lelaki Islam bersatu, membuat strategi dan memerangi Zionis laknatullah. Ini saatnya. Wallahu alam. Oh ya, kemarin sempat gak ya bahas ini? Jadi tentang Mbak IG itu yang aktivis LGBT. Kalau dia menentang RKUHP, berarti dia lepas dari cap agen Zionis. Karena agen Zionis gak mungkin menolak RKUHP. Mereka sangat senang kalau ada kezaliman yang terjadi di sebuah wilayah, itu mereka senang. Karena itu yang tujuannya kan sudah ditulis dalam Al-Quran ya, Bani Israel. Pas saya tentang Bani Israel. Pas banget tentang Bani Israel. Ya Allah. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan agak akan bakal panjang ya. Mungkin saya jelaskan intinya. Itu tentang Bani Israel yang sedang melakukan permusuhan, pertengkaran, mengusir sebagian dari mereka sendiri. Jadi mereka menganggap, memang Allah katakan kalau kamu terus melakukan itu permusuhan dan sejenisnya. Jadi mereka menebar permusuhan gitu. Makanya perang terjadi kan, karena mereka membisik-bisiki sebagian kepala pemerintah supaya mereka turun perang. Memang tujuannya itu uang dan banyak harta yang dihasilkan dari perang. Penggunaan senjatanya itu kan harta juga kan, karena senjata kan jadi barang ekonomi. Kalau perang terjadi, senjata jadi barang ekonomi. Kalau jadi barang ekonomi ya ada untung dong. Jadi ya udah dapat lahan, dapat untung bola. Jadi perang itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mencintai riba ini. Dari dulu, dari zaman seperti ini, Taurat sudah ada ya, Bani Israel itu dilarang riba. Ya Allah alam. Kayaknya memang mereka makhluk riba, makhluk yang mencintai riba. Itulah karena mereka seperti orang kerasukan setan, membantai sana sini, menembak sana sini. Mungkin kalian lihat anak Palestina yang ditembak itu di West Bank, di foto pula. Ada juga foto warga Palestina yang diikat matanya terus difoto. Dia posting ada taknya itu dijual. Manusia ini loh. Manusia. Memang dari dulu kan memang perdagangan organ kan mereka dengan organ-organ rakyat Palestina. Soalnya organ-organ mereka tuh busuk semua, jadi nggak ada yang bagus. Kalau rakyat Palestina kan mujahid, jadi organ-organnya bagus dipakai sama mereka, dijual. Ini orang-orang zalim ini. Orang-orang yang kesombongannya udah di luar batas, kezalimannya itu di luar batas. Makanya menjadi tugas umat muslim untuk
bersatu dan memerangi orang zalim ini. Nggak jadi terus saya bahas itu. Berarti nggak usah saya bahas dong, ya Allah. Ya sudahlah, wallahu alam. Segeralah bersatu, segeralah bersatu. Sebenarnya yang masalah itu bukan tentang seberapa besar senjatamu atau seberapa cerdik usahamu, seberapa cerdik strategi perangmu. Yang paling penting itu adalah kamu percaya bahwa semua itu nggak akan bisa nggak akan berhasil kalau Allah nggak izinin. Jadi sadar kan, yang paling runtuh saat ini itu la ilaha illallah Muhammad muslim. Kenapa? Karena kalian lebih percaya kekuatan orang kafir itu lebih besar daripada Allah. Ketika kamu percaya ini, atur lu runtuh lah. Ngapain kamu bilang nggak ada Tuhan selain Allah kalau kamu lebih percaya kekuatan mereka lebih besar daripada Allah? Itu nggak bisa. Nggak bisa kalian seperti itu. Nggak bisa. Nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Percaya gitu. Jadi kemampuan perang, strategi perang itu adalah usaha yang Allah lihat. Tapi hati pejuang yang percaya bahwa kekuatan Allah lebih besar daripada kekuatan musuh, itulah yang paling Allah nilai dari pejuang umat muslim. Maka sadarlah, ini bukan tentang kamu lebih lemah daripada mereka, tapi apakah kamu percaya bahwa kekuatan Allah itu besar. Ya, Allah alam.